pagi kita ngobrol dulu dengan Bro Yohan yang asal dari Surabaya. Ya, dan beliau sebenarnya adalah ketua dari Ehipasiko Surabaya. Kalau Ehipasiko masih ada kegiatan apa, Bro Yohan? Untuk Ehipasiko sendiri kemarin itu kita ada baksos untuk membagikan baju APD ke beberapa rumah sakit ya. Ya, ada yang juga kita kirim ke Manado, sampai ke Papua, terus kemudian sampai ke pelosok-pelosok itu. Terus kemudian kita juga ada membuat kayak bilik itu bilik disinfektan. Nah, itu kita juga sumbang ke rumah sakit, dan kemudian kita juga drop untuk sembako ke beberapa panti asuhan. Nah, dan banyaklah kalau kegiatan dari Ehipasiko itu sendiri kalau di Surabaya gitu. Oke. Jadi kalau misalnya untuk kegiatan meditasi gimana, Bro Yohan? Maksudnya di Surabaya kan ada apa ya? Dua tempat juga sudah ya, Surabaya Timur dan Surabaya Barat ya. Ada dua. Biasa kan kalau sebelumnya itu ada dua tempat ya untuk meditasi ya. Betul. Itu sekarang aktivitasnya gimana jadinya? Maksudnya berhubungan dengan COVID ini gitu kan? Oh, kalau yang belakangan ini kan untuk yang di barat kan sementara kan off. Kemudian yang di timur itu biasanya dipimpin sama Otoni. Cuma itu juga sekarang ini off gitu. Nah, kita adakan biasanya itu kalau untuk yang hari Sabtu yang di timur biasa itu kita adakan kelas untuk Zoom. Nah, setiap hari Sabtu juga, ya. Dan kemudian kalau umpamanya hari Sabtu, betul. Jadi ada juga yang sama ini teman-teman dari grupnya Hendrik itu setiap hari Selasa. Hendrik baru join. Ya. Setiap hari Selasa. Oke. Sip. Ini karena beberapa kawan-kawan sudah kumpul, kita akan bahas pembahas topik kita hari ini lah ya. Jadi Jen, seni merangkul dan menerima diri ya. Saya izin untuk turn off komentar dulu. Oke, jadi biar muka dari pembicara kita pada hari ini lebih jelas soalnya. Dia soalnya udah dalam kondisi mengkilat gitu. Ini udah auto reflecting soalnya. Oke, saya panggil Bro Yohan saja lah ya. Jadi ini abang saya yang sebenarnya saya banyak belajar dari beliau, pernah ke Medan juga, dan menurut saya beliau adalah pribadi yang sangat mempraktekkan meditasi ini ceritanya. Jadi beliau termasuk waktu ke Medan termasuk orang yang paling tidak sulit untuk ditangani. Mau makan apa? Oke, apapun oke gitu kan. Terus mau keliling Aceh? Oke, gampang. Jadi sampai Bro Yohan pun keliling Aceh waktu itu, entah lewat beberapa kota gitu kan. Dan sepanjang saya dengar sharing dari kawan-kawan, gampang banget. Ngurus beliau itu gampang banget gitu. Jadi apalagi sebelumnya Bro Yohan termasuk orang yang istilahnya pernah mengalami anxiety disorder gitu kan. Jadi sampai sekarang mempunyai sebuah turning point, sekarang jadinya belajar meditasi gitu. Itu keren gitu kan. Itu sedikit profil dulu kan, selain cerita tentang backgroundnya. Beliau juga adalah salah satu pengusaha kertas ya, yang besar sebenarnya kawan, bagi pendengar yang baru join juga. Dan beliau juga istilahnya latar belakangnya adalah juga banyak bergerak di bidang sosial sebagai ketua Ehipasiko di Surabaya. Nah, ini kita mulai dengan topik pertama nih. Maksudnya turning point dari Bro Yohan yang sampai demikian hebat gitu kan, menurut kami sih hebat gitu. Jadi sampai begitu mendalami meditasi dan terus keliling sharing tentang meditasi dan sebagainya. Sebenarnya apa sih yang membuat meditasi itu bisa membuat seseorang menjadi lebih baik gitu? Boleh sharing, ayo sharing pengalaman ini. Jadi biar kita nggak banyak trial error dalam hidup ini. Oke.
Ya, sebenarnya waktu dulu saya mengalami anxiety disorder dan depresi sebenarnya, sempat sampai masuk ke depresi. Itu memang waktu itu memang sangat sulit ya, sangat sulit karena di sana saya itu setiap hari cemas terus, dan kemudian lama-lama dari kecemasan ini lama-lama saya jatuh ke depres. Nah itu. Nah, saya sudah mengusahakan banyak hal mengenai bagaimana saya bisa sembuh. Saya pergi ke mana-mana ya, berobat ke dokter A, dokter B, dokter C, dan kemudian sampai saya nggak percaya, sampai saya pergi ke Singapura, dan kemudian saya juga masih nggak percaya bahwa saya tuh nggak tahu kenapa di diri saya itu kalau pas orang anxiety disorder itu punya satu keyakinan bahwa diriku ini sakit gitu. Dan ketika kalau dicek sana nggak beres, istilahnya di sana dicek semuanya beres-beres saja, saya nggak percaya. Dan kemudian saya akan cari dokter lain untuk memeriksakan diri saya. Dan semua tes saya sudah lakukan, dari mulai yang eko jantung semua sampai MRI semua saya lakukan gitu, dan memang ternyata memang nggak ada apa-apa. Nah kemudian saya merasa bahwa ini penyakit apa sebenarnya gitu, dan kemudian ada satu dokter yang menyarankan saya untuk ke psikiater. Nah seperti itu. Nah waktu itu saya dikirim ke psikiater, dan kemudian karena ada kecenderungan gila gitu ya. Nah, saya dulu juga takut gitu loh ya. Pertama kali, aduh, saya psikiater, saya berarti gila gitu. Enggak, tapi yang terjadi seperti itu. Waktu saya di psikiater, saya menceritakan pengalaman saya, kenapa saya begini, saya begitu, saya udah cek semuanya apa segala macam, ke semua dokter, tapi kenapa saya nggak percaya dan lain segala macam. Akhirnya psikiater itu bilang bahwa kamu ini namanya itu kalau di klinisnya itu anxiety disorder gitu. Oke. Nah, saya waktu itu juga bingung, gangguan kok kecemasan kan aneh kan itu. Iya, bahasa apa itu ceritanya tuh? Oke, terus? Tapi memang itu sesuatu hal yang bagi saya ya sangat mengganggu ya. Saya sampai waktu ngalami anxiety disorder itu sekitar hampir 2 tahunan lebih saya nggak bisa bekerja. Saya benar-benar 2 tahun itu perjalanan. Itu lumayan lama itu sebenarnya, karena bagi kita yang cemas gitu ya, itu 1 hari itu bisa terasa sampai setahun itu ya, bro ya. Oke. Terus bagaimana sampai bisa kenalan dengan meditasi dan merasa bahwa meditasi ini akan merubah orang menjadi lebih baik? Iya, sebenarnya waktu itu lucu sih. Saya waktu di psikiater saya dikasih obat penenang gitu. Dan kemudian obat penenang itu sebenarnya malah bagi saya bukan sesuatu yang bisa menenangkan gitu kan. Karena ketika saya minum obat penenang itu, yang saya rasakan malah benar-benar saya nggak bisa mikir gitu. Dan itu sangat menakutkan gitu. Nah, akhirnya saya putuskan untuk tidak meminum obat penenang itu, dan itu memang sangat menyiksa ya. Itu sampai saya insomnia hampir 3 bulan saya insomnia. Wow, 3 bulan. Akhirnya insomnia itu berarti gangguan tidur ya, bro ya? Iya, gangguan tidur. Nah, itu nggak bisa tidur ya ceritanya ya. Oke. Terus kemudian akhirnya saya ada satu saat saudara saya ngirim satu buku mengenai cacing dan kotoran kesayangannya itu dari Ajahn Brahm. Oke, tulisan Ajahn Brahm.
Dari situ Gitu. saya baca-baca, saya tertarik. Waktu itu saya tertariknya bukan karena apa, tapi saya kok tertarik, ini siapa sih kok bijak banget gitu kan, bisa menyikapi hidup kok seperti itu, bijaknya itu Otak. seperti apa, hebat gitu kan gitu. Nah kemudian saya balik bukunya, di situ ada gambarnya Ajahn Brahm. Waktu itu saya nggak tahu Ajahn Brahm. Dan saya cuma tahu bahwa ini seorang biksu Buddhis. Nah, saya yang pemahaman saya orang di sini ya meditasi. Nah dari sana saya nggak tahu kenapa, ya udah saya coba aja meditasi dah gitu. Dan saya coba meditasi. Waktu itu saya nggak tahu sebenarnya meditasi itu apa. Tapi yang saya lakukan hanyalah duduk. Dan saya lakukan itu pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore, itu selama kira-kira pertama itu 1 minggu pertama saya itu sudah mulai merasa nyadar gitu ya, barusan nyadar, loh gangguan kecemasan saya ini mana gitu, kok bisa hilang? Tiba-tiba hilang. Oke. Ini aneh gitu kan. Saya sebenarnya nggak tahu apa yang terjadi dengan saya gitu kan. Dan kemudian saya teruskan sampai kira-kira saya 3 minggu lah. Di 3 minggu itu saya benar-benar merasa tidak ada sedikit pun gangguan kecemasan itu yang timbul gitu. Yang sebelumnya mengganggu gitu ya. Sangat mengganggu. Dulu saya sampai 1 hari itu kalau serangan panik bisa sampai 3 atau 4 kali sehari gitu. Nah kemudian dengan adanya meditasi ini di minggu ketiga, tepatnya itu kira-kira minggu ketiga, itu saya benar-benar nggak ada lagi rasa cemas gitu. Dan ini sebenarnya aneh gitu. Nah kemudian waktu itu saya juga sempat berkenalan dengan beberapa teman gitu, dan kemudian mendengar bahwa Ajahn Brahm ini ada talk show di Jogja gitu kan, dan saya akhirnya memutuskan untuk ke sana. Nah dari sana saya bertemu dengan Sifu Bojun. Nah itu awal pertama kali saya kenal dengan Chan gitu kan. Nah dan kemudian kenapa saya menjadi suka dengan meditasi gitu? Karena meditasi ini bagi saya itu sesuatu yang menurut saya itu sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Dan ini benar-benar kalau dijalankan mungkin hanya satu-satunya cara untuk bisa menuju pembebasan dari pikiran kita yang lalu cicat-cicat nggak karu-karuan ini loh. Nah sebenarnya ya. Jadi kalau mau ditanya mengenai meditasi bagaimana sih sebenarnya kok bisa membuat seseorang lebih baik? Nah sebenarnya meditasi ini karena waktu kita ini memberikan perhatian kita ini ke dalam diri kita sendiri, kita menjadi tahu apa sih yang sedang terjadi pada tubuh kita, apa sih yang sedang terjadi pada pikiran kita, apa sih yang terjadi pada batin kita. Nah, menyadari hal-hal seperti ini sangat penting. Karena ketika kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita, itu sebenarnya kita ini dalam posisi akan selalu kebingungan. Nah, kebingungan ini yang akan membuat kita menjadi gelisah, terus kemudian ketakutan, terus kemudian bereaksi dengan hal-hal yang negatif yang lainnya gitu.
Nah, ini seperti itu yang saya mengerti gitu kan. Nah, itu. Jadi saya ambil kesimpulan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bro Johan kepada kita semua. Jadi meditasi itu sebenarnya luar biasa karena itu satu-satunya cara untuk menuju pembebasan pikiran kita. Itu menurut Bro Johan, ya. Karena kenapa? Karena dengan meditasi ini memberi perhatian ke dalam diri kita, sehingga kita sadar apa yang sedang terjadi pada tubuh, kita sadar apa yang terjadi kepada pikiran kita sadar apa yang terjadi dengan batin kita. Sehingga kita juga tahu apa yang terjadi dan kalau kita tidak tahu apa yang terjadi, itu yang menyebabkan kita selalu kebingungan, kita selalu gelisah, kita itu menjadi selalu takut. Betul ya, gitu ya Bro Yohan ya. Nah, jadi kawan-kawan, terutama dalam masa stay at home seperti ini tentunya banyak hal yang istilahnya kita karena terlalu banyak waktu, terlalu banyak di kamar, akhirnya kadang-kadang kita melakukan prediksi-prediksi yang nggak jelas jadinya. Ya, akhirnya kita khawatir apa yang akan terjadi di masa depan. Kita akan khawatir ini besok bagaimana, entah saya kena corona atau enggak dan sebagainya gitu kan. Nah, kawan-kawan sekalian, kalau kita bisa memperhatikan apa yang sedang terjadi pada tubuh, apa yang sedang terjadi pada pikiran, apa yang sedang terjadi pada batin kita, kalau kita memberi perhatian pada diri kita sendiri melalui meditasi, jadi kita akan bebas, ya. Kita akan merasakan bebas, kita akan menjadi manunggal. Ya, kita akan memiliki kontrol penuh dengan pikiran kita.